Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pendidikan sepanjang masa. Manusia makhluk yang tumbuh dan terdidik sepanjang masa. Manusia merupakan makhluk yang tumbuh dan berkembang dan berkeinginan mencapai suatu kehidupan yang optimal. Pendidikan sepanjang masa merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang yang hidup dalam dunia transformasi dan di dalam masyarakat yang saling mempengaruhi. Pendidikan sepanjang masa dimulai segera setelah anak lahir dan akan berlangsung sampai manusia meninggal dunia. Oleh karena itu, proses pendidikan sepanjang masa akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi proses pendidikan anak dan sebagai peletak dasar pendidikan karakter, kepribadian, dan akhlak bagi anak yang diberikan melalui keteladanan kebiasaan yang positif dalam situasi dialogis dan menghindari pemaksaan. Pendidikan di sekolah merupakan kelanjutan pendidikan keluarga. Sekolah harus mampu melanjutkan pendidikan anak yang telah ditanamkan melalui keluarga ditambah dengan mengembangkan kreativitas anak melalui pendekatan saintifik dalam memperoleh knowledge, attitude, dan skill. Pendidikan masyarakat merupakan kelanjutan pendidikan keluarga dan sekolah yang menekankan pada pengetahuan, skill, dan tidak boleh mengesampingkan attitude yang secara langsung bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Prinsip pendidikan sepanjang masa tersebut dalam dunia modern ini dikenal dengan konsep pendidikan seumur hidup atau long life education. Konsep pendidikan ini tidak dikenal adanya batasan pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup. Satu, konsep Islam. Islam sudah mengenalkan pendidikan seumur hidup sebagaimana dinyatakan dalam kata-kata hikmah hadis Nabi SAW yang artinya tutlah ilmu sejak dari buayan hingga hilang akal. Apakah hadis tersebut adalah hadis yang sahih sehingga dapat diyakini sebagai perkataan Rasulullah SAW? Ternyata setelah dikaji tidak ada satu kitab hadis pun yang mencantumkan hadis tersebut. Karena tidak adanya kitab hadis yang memuat hadis ini dengan sanad yang dapat diteliti, maka Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ba'as rahimahumullah menilainya la asla lahu. Tidak ada sumber berupa sanad. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teks di atas bukanlah hadis kalau dinilai status hadisnya adalah hadis ma'dhu atau palsu dan tidak layak untuk diklaim sebagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Konsep Indonesia. Di Indonesia, konsep pendidikan seumur hidup baru mulai disosialisasikan melalui kebijaksanaan pemerintah TAP MPR nomor 4 MPRS 1973, TAP nomor MPR 1975 tentang GBHN yang menetapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional, antara lain A. Dalam keluarga, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sekolah dan masyarakat, karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Adapun tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan seumur hidup ialah 1. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin. Dengan demikian, seluruh aspek kebutuhan manusia secara potensial dapat berkembang secara wajar. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat dinamis, maka pendidikan sangat wajar berlangsung selama manusia hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, penegasan tentang pendidikan seumur hidup dikemukakan dalam pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap. Pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan peserta didik. Pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja.
pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan peserta didik. Hakikat pendidikan seumur hidup. Hakikat pendidikan Islam seumur hidup adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang seutuhnya. Pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu secara kafah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Manusia adalah khalifah di muka bumi dengan esensi bahwa manusia adalah amanah oleh Allah untuk memimpin alam. Agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai khalifah, manusia harus memaksimalkan potensi jasmani dan potensi rohani. Atas dasar itulah, hakikat pendidikan berperan untuk mengembangkan potensi manusia itu sendiri. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup. Implikasi di sini diartikan sebagai akibat langsung dari suatu keputusan. Penerapan asas pendidikan hidup pada program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Pendidikan baca tulis fungsional. Program yang penting bagi pendidikan hidup karena relevansinya yang ada pada negara-negara berkembang dengan sebab banyaknya penduduk yang buta huruf. Mereka lebih senang menonton TV, mendengarkan radio, mengakses internet dari membaca. Oleh sebab itu, realisasi baca tulis fungsional minimal memuat dua hal, yaitu A. Memberikan kecakapan membaca, menulis, dan menghitung yang fungsional bagi anak didik. B. Menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. 2. Pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional adalah sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah, atau sebagai pendidikan formal dan non-formal. Sebab itu, program pendidikan yang bersifat remedial agar para lulusan sekolah tersebut menjadi tenaga yang produktif menjadi sangat penting. Namun, yang lebih penting menunjukkan bahwa pendidikan vokasional ini tidak boleh dipandang sekali. Jadi, lantas selesai dengan terus berkembang dan majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin meluasnya industrialisasi, menuntut pendidikan vokasional itu tetap dilaksanakan secara kontinu. 3. Pendidikan profesional. Sebagai realisasi pendidikan hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta mekanisme bangun yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Buatlah yang tepat bagi pekerja dan buruh, siap pula bagi profesional, bahkan tantangan buat mereka lebih besar. Pendidikan arah perubahan dan pembangunan. Diakui bahwa di era globalisasi dan berbagai informasi yang penangguhan dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi dimensi kehidupan masyarakat dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik, sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu, pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup. 5. Pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Di samping penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, dalam kondisi sekarang di mana pola pikir masyarakat yang semakin maju dan kritis baik rakyat biasa atau pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Pendidikan hidup yang bersifat kontinu dalam konteks ini merupakan konsekuensinya.
dan di mana semua yang namanya ilmu sampai kapanpun akan tetap dibutuhkan. Apalagi mengingat semakin majunya zaman, maka pendidikan pun akan tetap berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidikan hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Proses pendidikan hidup yang berlangsung secara kontinu dan tidak terbatas oleh waktu seperti pendidikan formal, proses belajar hidup tidak hanya dilakukan seorang yang terpelajar, tetapi semua lapisan masyarakat bisa melaksanakannya. Penerapan cara berpikir menurut asas pendidikan hidup itu akan mengubah pandangan kita tentang status dan fungsi, di mana tugas utama pendidikan sekolah adalah mengajar anak didik bagaimana caranya belajar. Guru utama adalah sebagai motivator, stimulator, dan penunjuk jalan anak didik dalam hal belajar. Sekolah adalah pusat kegiatan belajar masyarakat sekitar, sehingga dalam rangka pandangan mengenai pendidikan hidup, maka semua orang berpotensi merupakan anak didik. Sekian dari kelompok 10, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.